Belum genap 2 tahun, publik dikejutkan dengan berita pengunduran diri tiba-tiba Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto di akhir tahun 2011 lalu. Kini, sayup-sayup kabar pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya ini kembali terdengar. Tak jauh-jauh, kabar itu datang dari tetangga dekat Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten. Rano Karno, si aktor kawakan, dikabarkan berniat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Banten. Kabar ketidakharmonisan bersama Gubernur Banten Ratu Atut-Khosyah telah menyebar ke seantero Banten. Meski partai pengusung Rano Karno PDI Perjuangan berkali-kali menyangkal pemberitaan ini. Namun, informasi tentang keretakan hubungan Rano Atut ini makin semerbak tercium. Padahal, duet yang memenangi pemilihan kepala daerah ini belum genap 2 tahun memimpin Banten. Rano sebelumnya berhenti di tengah jalan meninggalkan jabatan Wakil Bupati Tangerang, mendampingi Bupati Ismet Iskandar. Jika benar, pengunduran diri Rano Karno dari posisi Wakil Gubernur Banten kian memperpanjang daftar kepala daerah dan wakilnya yang pecah kongsi. Menurut Kementerian Dalam Negeri, memang benar bahwa hampir semua pasangan berpisah sebelum masa jabatan berakhir. Disharmonisasi kepala daerah ini terjadi nyaris di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Kekompakan kepala daerah dan wakilnya cenderung bersifat sementara. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari 244 pemilu kada pada 2010 dan 67 pada 2011, hampir 94% pemenang pecah kongsi setelah menjabat. Hanya 6% yang tetap solid berpasangan pada pemilihan periode selanjutnya. Namun tidak semua perceraian kepala daerah ini dilatar belakangi oleh rivalitas menjelang pemilihan selanjutnya. Setidaknya itu yang diakui oleh Diki Chandra. Ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Garut 2 tahun sejak ia menjabat. Karena alasan tak ada lagi kecocokan dan tidak pernah lagi ada komunikasi yang bagus, serta pembagian tugas yang pas di antara keduanya. Meski kejadian pecah kongsi di antara kepala daerah ini tidak menyalahi undang-undang, namun tak sedikit pula publik menilai ini tidak wajar dan tidak sopan. Mereka menilai pejabat yang mundur sebelum masa tugasnya berakhir karena alasan tertentu sama dengan melecehkan pemilih. Karena itu, sebaiknya publik berhati-hati dan selektif agar bisa memilih pejabat yang kuat. Kuat kepribadiannya, kuat bekerja keras, kuat melayani rakyat, dan yang terpenting adalah kuat jika dizolimi oleh pasangannya sesama kepala daerah. Namun, jangan lupa juga bahwa peran wakil-wakil kepala daerah ini memang harus dievaluasi pula. Jangan sampai keberadaan mereka hanya terkesan sebagai ban serep dan ujung-ujungnya masuk ke dalam barisan sakit hati, korban perlakuan atasan yang sekaligus juga pasangannya. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Adapa Berita. Itu tadi tema perbincangan kita malam ini, fenomena pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya. Prosentasenya cukup mengejutkan, ternyata sekitar 94% ini ya kepala daerah di Indonesia bercerai atau putus di tengah jalan dengan wakilnya. Hanya sebagian kecil saja yang bisa langgeng atau harmonis hingga akhir masa jabatannya. Untuk membahas masalah ini saat ini di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Ibu Siti Zuhro, pengamat politik LIPI. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak Rama. Ya, dan yang selanjutnya ada Pak Hajrianto Jetohari, politisi Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Hajrianto. Ini tentunya terkait dengan yang terbaru ini ya, pecah kongsi ini ada yang kabar terbaru, Sidul anak Betawi ini yang kabarnya akan mundur ini atau pecah kongsi dengan Ratu Atut. Apa benar seperti ini Pak Hajrianto? Mengingat pasangan ini diusung oleh Golkar juga ya? Iya, betul. Jadi pasangan Gubernur Banten itu diusung bersama-sama dengan PDI Perjuangan, yaitu pasangan Ibu Atut-Khosyah dan Rano Karno.
fenomena yang secara agak simplistis ya tadi disebut sebagai pecah kongsi ini menjadi salah satu dari sekian banyak argumen ya yang kemudian mendorong munculnya ke permukaan pemikiran untuk dievaluasi sistem pemilu kada secara langsung itu. Tapi benar ini Pak kabarnya ini Pak? Dari yang bersangkutan secara langsung kita belum mendengarkan laporan itu. Kita juga baru mendengar dari sumber sekunder ya, belum sumber primer gitu. Dan karena itu maka kita pagi-pagi secara dini meminta supaya persoalan yang sifatnya itu lebih pada aspek manajerial kepemimpinan di daerah itu diselesaikan. Tapi pantauan dari partai gimana Pak? Ya Pak. Memang sejauh ini harmonis atau tidak sih hubungannya begitu? Ya. Mana? Bahkan dari teman-teman dari PDI Perjuangan sendiri kan secara formal banyak juga yang membantah isu tersebut. Dan karena itu memang itu sesuatu yang sifatnya itu masih sangat personal. Maka sejak pagi secara dini Partai Golkar mengingatkan kepada pasangan ini untuk dapat menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya itu personal ya di pembagian kewenangan dan juga mungkin tugas-tugas yang mesti didistribusikan dengan baik. Artinya jangan sampai konflik ini melebar ke wilayah politik dulu ini yang gitu. sering ya supaya diselesaikan dulu secara ini. Seperti dikatakan Pak Hajrianto tadi Bu Siti Zuro tentang pembagian tugas atau wewenang seringkali menjadi alasan pecah kongsi. Menurut Anda benar ini alasan utama bukan karena rivalitas dan lain-lain tapi memang karena wakil ini cenderung dijadikan anak bawang begitu tidak diberi tugas, emang seperti itu atau bagaimana kalau Bu Siti Zuro melihat? Iya, memang kalau kita evaluasi itu ada perbedaan yang sangat mencolok ya antara posisi kepala daerah atau hubungan ya pola relasi kepala daerah dan wakilnya di eranya Orde Baru dengan era sekarang. Di era demokrasi ini memang karena pilkada langsung itu lalu mencalonkan paket pasangan dan paket pasangan itu seringnya juga dari latar belakang partai yang berbeda. Betul. Lalu ada rivalitas di situ, ada kompetisi kontestasi pasca pilkada itu. Nah, ini yang tidak bagusnya. Karena apa? Ternyata setelah kita coba evaluasi dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya pasangan tadi itu bukan dipersiapkan dengan cukup waktu. Karena tidak cukup waktu, mereka memang cenderung spontan, dikawinkan secara spontan, secara tiba-tiba, dan itu memang atas dasar semacam instruksi dari partai masing-masing. Sehingga tidak ada chemistry iya, begitu ya? chemistry itu tidak nyambung dan sebagainya lah. Hal-hal yang seperti ini yang tidak prediksi untuk kedepannya. Tapi ada juga yang bisa meskipun dikawinkan beda partai. Misalnya Jokowi Ahok ini kan juga beda partai tapi tampaknya. Tapi kalau melihat persentase yang sangat minim itu, yang sangat kecil itu namanya kebetulan. Kebetulan tidak semuanya chemistry bisa nyambung. Dan sebetulnya di era reformasi atau demokrasi seperti ini yang memang harus gitu ya dibangun antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah pola relasi yang komunikatif. Jadi mereka cenderung untuk tidak saling mentopel atau mensubordinasi gitu ya, mengebawahkan atau saling rivalitas yang diam-diam silent rivalry gitu ya. Jadi ada rivalitas yang secara diam-diam yang ini akan menjadi bibit-bibit prediksi atau diantisipasi ya oleh tentunya kepala daerah yang dalam hal ini memiliki kewenangan yang sangat luas. Ya, kita akan lanjutkan lagi nih ya. Benarkah ini pernikahannya atau perkawinan ini adalah kawin paksa tadi itu ya, sehingga tidak ada chemistry? Kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikutnya. Ya, nah kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas fenomena pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya. Dan sudah bergabung bersama kita juga Effendi Simbolon, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Effendi. Selamat malam. Iya, kita tadi membahas tentang pecah kongsi kepala daerah ya. Yang terakhir tentunya nih Rano Karno dengan Ratu Atut. Kabarnya ini masih meskipun dibantah, tapi kabarnya santer juga. Yang sebenarnya seperti apa? Ketika dipasangkan
itu kan betul kita sadar bahwa antara Golkar dengan PD Perjuangan dan beberapa partai yang dan bahkan Ibu Ketua Umum Bu Mega memberikan pencerahan betul bahwa tidak ada sebenarnya pembagian kongsi dalam gubernur wakil gubernur itu kemudian bisa diatur antara si gubernur dengan wakilnya. Itu kan yang mengatur undang-undang kewenangannya. Jadi kita juga jangan ikut-ikutan membuat penyesatan bahwa akan ada fakta integritas yang kemudian membelah kewenangan si bupati, si gubernur dengan wakilnya begitu. Yang akhirnya membuat potensi timbulnya perselisihan ya. Bahwa wakil itu adalah ya sebagai assist to governornya, to gubernurnya. Tapi itu seringkali ya, ini mungkin disambung lagi dengan Pak Hajrianto ini. Pokok permasalahan tadi adalah kewenangan itu, pembagian kewenangan ini. Sebenarnya apa sih kewenangan wakil ini? Kok seringkali wakil mengeluh tidak diberi kewenangan begini? Ya, dari berbagai kasus yang kita dengar itu sebetulnya seperti saya katakan tadi itu aspek personal yang lebih menonjol di situ. Misalnya saya beberapa kali bertemu dengan wakil bupati atau wakil gubernur. Misalnya ketika seorang gubernur itu mendapatkan undangan untuk membuka suatu acara, ya, itu gubernur tidak bisa, misalnya lalu membuat disposisi. Disposisinya itu kepada sekda, misalnya gitu ya. Nah, ini yang saya maksud personal seperti itu. Lalu kemudian wakil gubernur ini merasa, loh kenapa tidak ke saya dulu gitu loh. Tidak ke saya dulu, langsung kepada sekda. Kan kita tahu dimensi politik dari sebuah acara yang sifatnya seremonial itu kan memang besar kan. Bahwa itu meningkatkan popularitas, juga meningkatkan kedekatan dengan rakyat dan sebagainya kalau membuka acara-acara seperti itu. Nah, padahal sebetulnya kalau dalam politik itu kan kompetisi itu kan sebetulnya kan wajar-wajar saja kan. Kompetisi, kontestasi di bidang politik itu wajar. Ada kompetisi antara gubernur dan wakil gubernur karena prospek politik ke depan. Tetapi asal itu semua dilakukan secara fair, secara rasional gitu, tidak saling memojokkan atau tidak saling mensubordinasikan yang lain itu tidak ada masalah. Ya, di sini faktor kedewasaan politik itu penting. Itu kan kita yang menafsir berarti kan, tidak merujuk kepada rule-nya kan. Ini yang menjadi masalah. Kalau 530 sekian kepala daerah menafsir sendiri-sendiri. Wong kita kan berkongsi dari awal nih. Orang biaya kampanye saya yang nanggung, kamu kan separoh. Masa itu yang menjadi sebuah indikator juga pemisahan kewenangan? Itu kan menjadi keluar daripada aturannya. Betul. Nah, Ibu Mega mencontohkan ketika beliau sebagai wakil presiden, Gus Dur dia manut kepada konstitusi aturannya gitu. Bahwa wakil adalah wakil. Tidak kemudian kewenangannya dibagi begitu secara, kan tidak ada undang-undang yang membagi. Tapi sebenarnya seperti apa sih peraturannya ini Bu Siti Zuhro ya? Karena kalau kita lihat misalnya Jokowi dan Ahok ini juga punya pembagian kewenangan gitu atau gimana? Kalau menurut Pak Effendi Simbolon kan harusnya sudah ada aturannya, sudah ada aturannya itu garis besar ya. Ada Undang-Undang 32 2004. 32 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu sudah sangat jelas mengatur apa fungsi atau peran dari kepala daerah dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini apa sih sebenarnya? Kalau kepala daerah memang dia dalam fungsi leading. Jadi mengambil keputusan dan sebagainya, sementara kepala daerah itu membantu. Jadi seperti ini sistem presidensial itu turun sebetulnya, turun ada sampai ke daerah sehingga wakil ya memang wakil gitu ya. Kalau membantu berarti emang tidak punya kewenangan, hanya membantu begitu. Iya, itu kewenangannya, itu kewenangannya itu harus diterjemahkan seperti itu. Ada urusan yang menjadi kewenangan dari wakil gubernur. Tapi kalau tidak pernah diminta bantuan gimana tadi seperti kata Pak Hajrianto? Itu yang terjadi waktu mungkin Fauzi Bowo dan Pak itu yang seperti itu. Jadi bisa juga wakil itu lalu di-bypass, tidak diberikan karena chemistry tidak nyambung tadi. Ada semacam perang urat saraf begitu yang terjadi antara kepala daerah dan wakil.
Seharusnya yang terbangun memang apa yang terjadi di DKI ini ya, itu karena mungkin kelegoan seorang kepala daerah yang membagi tugas sejak awal. Kalau saya bagian luar, Anda bagian birokrasi. Itu yang terjadi pada Jokowi dan Ahok ya? Seperti itu. Jadi lalu ada... Tapi saya nggak dengar juga dari Jokowi seolah-olah Ahok. seperti itu. Nggak ada itu. Yang terjadi seperti itu. Mungkin tidak itu ada sempat MOU, diungkap juga. tidak ada MOU, tapi sempat itu. diungkap ke publik juga itu ya, Betul, bahwa betul. Jokowi bagian belusukan. Eksternal, internal gitu ya. Iya. Ini kan kearifan dari seorang pemimpin itu kan perlu kearifan. Yang dimaksud Pak Haji tadi, yang ngerti lah bahwa pembagian itu kan bukan hanya kewenangan dan tanggung jawab, tapi peran juga. Actuating itu kan penting. Bahwa pejabat publik itu kan membutuhkan eksistensi di publik. Nah, media untuk dia berakses ke sana itu kan melalui forum-forum pertemuan tadi yang disampaikan oleh beliau. Nah, kalau itu saja dipermasalahkan oleh si katakan yang memang harusnya dia yang mewakili, terus dipastru ke sekda atau kepala dinas. Ini kan wajar akhirnya menimbulkan potensi masalah. Namanya kan wakil kan, artinya namanya wakil. Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati itu tidak bisa diwakilkan kepada wakilnya, begitu loh, jangan tapi dilompatkan. Tapi kalau terus gitu. menerus sekda yang mewakili, pasti ada something wrong gitu kan. Nah, itu jadi bertugas hanya kalau gubernur tidak bisa begitu. Tidak. Kalau gubernur bisa tidak ada tugasnya dong. Ditugasi, seringnya kan ditugasi. Saya nggak bisa. Jadi karena ada division of labor. Leadernya itu gubernur, kepala daerah itu. Tergantung disposisi dari wakil itu kan dia chief of staff deh. Betul. Dia memimpin staff ke dalam. Dalam itu, mungkin kasus DKI ini lebih bisa diambil contohnya dalam hal ini, karena memang eksternal yang policy dan sebagainya itu Pak Jokowi, dan Pak Ahok selalu mengatakan menurut Pak Gubernur. Jadi bukan menurut saya wakil gubernur, itu salah gitu kan. Dan itu sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga eksplisit sekali kan, memang yang disebut memiliki hak konstitusional sebagai kepala daerah itu memang gubernur dan bupati kan. Dalam pasal 18 itu kan disebutkan gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Jadi memang baik. Kita terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana, Bu? Halo. Ya, halo Bu, langsung Bu. Halo, sudah bisa mendengar Ibu? Silakan. Selamat malam. Halo. Tampaknya komunikasinya terganggu ya Bu ya. Silakan Bu, halo. Halo. Iya, silakan Bu. Wah, ini tidak harmonis ini hubungannya. Halo. Tidak komunikatif. Tidak komunikatif. Bukan tahu. Halo. Tapi ada satu hal Mbak, tadi itu yang menarik, bahwa sebetulnya kalau kita buka lagi konstitusi, bahwa yang dipilih secara demokratis itu hanya kepala daerah. Hanya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada yang mengatakan dipasangkan paket itu. Nah, ini kreativitas Undang-Undang 32 tahun 2004 yang lalu dipasangkan di situ. Baik. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog fenomena pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya. Ininya tentu terkait dengan yang terbaru ini ya, Rana Karno yang dikabarkan ingin mundur atau pecah kongsi dengan gubernurnya Ratu Atut-Khosia. Tapi kalau kita melihat ini Pak Effendi, bisakah kita belajar tadi disinggung ya dari DKI, dari Jokowi Ahok ini untuk mencegah begitu banyaknya pecah kongsi? Tadi disebutkan 94% kepala daerah itu bercerai di tengah jalan begitu. Nah, meskipun undang-undang tidak mengatur, apakah perlu seperti Jokowi Ahok ini membagi tugas yang jelas sehingga tidak terjadi undang-undang justru mengatur. Ini kan si personalnya yang menafsir. Malah mungkin si personalnya tidak tahu. Mungkin kalau kita survei lebih dari setengah dari kepala daerah itu tidak pernah membaca itu Undang-Undang 32. Tidak mau tahu. Bukan, belum tentu. Kan mereka taunya euforia ini bahwa ada ruang menuju sebuah pejabat publik, sebuah keputusan yang buat mereka itu peluang. Nah, sepanjang dia punya kesadaran ya, kematangan seperti Mas Haji, mana mungkin wakil ketua MPR terus bertindak seperti ketua MPR walaupun setara dalam posisinya.
itu pun dia tidak ada mengambil posisi. Tapi seringkali merasa dilangkahi. Nah ini kan tadi. tergantung kematangan mentalnya juga. Karena kita seleksinya ini seleksi alam, main bonek gitu. Kita tidak pernah memikirkan seleksinya ini. Siapapun kandidat kan tidak pernah kita Tapi seleksi. kalau Anda perhatikan mungkin bisa mengevaluasi nih antara Jokowi dan Ahok ini. Apakah yang dilakukan ini sehingga mengurangi potensi pecah kongsi itu? Ya, kalau melihat 1 tahun ini mudah-mudahan ya trennya lebih kesananya bisa stabil. Tapi kan kita nggak bisa menjamin sepanjang ada interest dari mungkin lewat si A, lewat si B, lebih bisa domainnya ke wakil kepada gubernur. Karena Jakarta ini sebenarnya ini contoh kalau Jakarta tidak mungkin ditangani oleh satu wakil. Untuk acara seremonial saja membutuhkan 2-3 wakil. Jadi model Orde Baru yang dulu menempatkan 3 wakil ya, itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus sama dia dengan provinsi yang tidak terlalu banyak seremonial. Kalau menurut Anda Pak Hajrianto, apa sih resepnya agar rumah tangga ini awet begitu ya? Agar tidak bercerai di tengah jalan ini kepala daerah? Ya mungkin kita harus mengevaluasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terutama dalam sistem pemilihan. Ini kan pemilihan dalam satu paket ya. Betul. Kalau dalam pemilihan dalam satu paket itu kan berbeda dengan kalau dipilih sendiri-sendiri. Ya, dalam satu paket ini memang mesti terjadi sebuah chemistry yang sangat baik. Tapi ini kan seringkali waktunya itu juga sangat pendek, instan, karena prasyarat-prasyarat untuk mengajukan calon. Juga seperti itu. Ya, karena kan sama-sama butuh gitu loh. Artinya bahkan di beberapa tempat itu seringkali kan persoalan syarat minimal untuk mengajukan calon kan. Kalau tidak mencapai sekian katakan misalnya 20%, ya maka ya sak ketemunya lah, yang penting tercapai lah angka minimal 20% itu. Itu yang membuat seringkali perkawinan itu terlalu instan. Beberapa daerah yang datang dari satu partai politik itu relatif lebih solid karena persentase perolehan suara dalam legislatif itu cukup, maka kemudian mengajukan satu paket dari internal satu partai politik. Dan ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam karena memang ruang untuk inovasi dan improvisasi dalam undang-undang yang mengatur pemilu kada, dalam hal ini undang-undang nomor sekarang RUU. Ya, itu memang sangat luas, berbeda dengan misalnya undang-undang Pilpres. Itu kan konstitusi sudah memberikan patokan-patokan yang lebih baku, sehingga ruang untuk inovasi dan improvisasi di undang-undang Pilpres tidak sebesar di undang-undang yang mengatur pemilu kada. Kalau Anda Bu Siti Suro mencermati cara mencegah ya potensi konflik antara kepala daerah dengan wakilnya ini seperti Iya, saya meneruskan Pak Hajrianto tadi bahwa dalam konteks mengapa banyak ya setelah dievaluasi 94% hanya 6% yang bisa berlanjut. Oleh karena itu sekarang ini kan ada di pembahasan panja ya, panja RUU Pilkada antara pemerintah dan itu perlu dipublish loh yang 6% itu biar jadi model sudah, kan? Sudah. Oh, sudah. Siapa saja itu 6% itu? Iya, harus disebut ya, loh. Jadi dalam konteks itu lalu itu di tingkat RUU provinsi Pilkadanya apa kabupaten, Mbak? di tingkat hampir provinsi. semuanya. Enggak, yang 6% tuh lebih banyak di Oh, kabupaten. enggak ya model seperti Kabupaten Pak kota. Haji Ada sampaikan enggak? provinsi satu partai seperti apa misalnya Sulawesi Selatan itu kokoh gitu karena satu partai gitu. Jawa Tengah ini punya potensi kokoh juga. Karena satu partai. Tapi very few, sangat Satu- sedikit. Ya, yang sangat jumlah sedikit itu seperti tadi, cuma 6% tadi. Iya, Ya. saya ingin mengemukakan bahwa dalam konteks pecah kongsi atau duit tunggal yang tidak ini lagi ya, satu lagi diusulkan, ini ada kesepakatan antara baik Komisi 2 dan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memasangkan. Jadi tidak dipasangkan lagi dan setelah kepilih nanti kepala Baru daerah, kemudian menentukan. kepala daerah itu yang akan memilih. Kita terima wakilnya. telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, Dengan Pak Yanto di Lampung. silakan Pak Yanto di Lampung langsung Halo. saja. Ya langsung Pak Dengan Yanto. Pak Yanto di Lampung, Mbak. Ya silakan Pak Yanto. Iya. Gini, Mbak. Kalau menurut saya pecah kongsi di jalan kepala daerah ini
hampir setiap daerah seperti itu ya Mbak. Nggak ada yang abadi. Jadi dari pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain itu selalu berubah-ubah. Nggak ada yang langgeng dari ketika dipilih, kemudian pemilihan kedua juga itu juga. Terjadi juga di Lampung, Pak Yanto? Ini menurut saya ada 3 penyebab Mbak. Ya, penyebab Terjadi. pertama ya politik lah pasti itu ya. Politik mungkin antara partai pengusung dengan partai yang lain itu enggak balen lagi. Yang kedua finansial Mbak, mungkin itu juga faktor. Nah yang ketiga mungkin ya faktor individunya ya, kemudian egoismenya, faktor mental dan lain sebagainya ini mempengaruhi banget. Tetapi kalau dibilang Indonesia itu tidak punya pemimpin yang labil ya, yang stabil gitu, yang dari pertama dipilih kepala daerahnya si A, kemudian wakilnya si B, kemudian kedua dipilih juga itu. Contoh di Bandung dan lain sebagainya. Ini Ya, penyebab baik. utamanya. Jadi yang perlu diperbaiki menurut saya begini Mbak, bahwa partai di Indonesia ini menurut saya makin tidak disukai oleh masyarakat. Menurut saya paling disukai sekarang yang lagi naik daun di publik ini PDI Perjuangan. Tidak termasuk PDIP Itu Golkar perlu kok. dicontoh. Terus Baik. Mbak ya, terus di Jakarta ini benar-benar sebuah konfigurasi yang luar biasa bagus antara Pak Ahok dan Jokowi. Ini kalau mereka ini bisa menyontoh mereka berdua ini Indonesia ini bakal aman tentram nih Mbak. Baik, baik, terima kasih nih Pak Yanto. Semoga ini baru setahun aman tentram terus ya Pak ya. Baik, kita komentari nanti nih. Kita harus break dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan dialog. Tadi menarik ya, ada Pak Yanto penelpon bahkan sudah menyimpulkan ini ada 3 utama penyebab ya, selain politik, ada individual dan finansial. Ini mungkin ke Pak Effendi semula. Jangan-jangan masalah finansial juga ini yang jadi rebutan kadang-kadang untuk yang tugas-tugas yang warnanya basah diambil gubernurnya. Nanti wakilnya dikasih yang kering-kering ini kan yang sakit hati nih. Mungkin ya, tapi kalau case Rano dengan Mbak Atut, saya kira tidak ya, karena kami kenal juga Rano tidak tipikal yang seperti itu ya. Dia juga sudah cukup mapan lah dari sisi ekonomi. Jadi meskipun tidak dikasih nggak apa-apa gitu ya? Enggak, saya kira dia sadar gitu. Sejak awal bahwa dia adalah wakil. Wakil ini kan patih. Masa patih yang lebih raja, yang di budaya mana bisa begitu? Nah ini kesadaran ini kan nggak mungkin. Harusnya melekat di setiap calon. Nah ini yang sulit, kita ujuk-ujuk seseorang mencalonkan tiba-tiba jadi, ya sulit. Dia sadar bahwa posisi dia itu hanya meng-assist ke bosnya itu juga. Tapi kalau kita lihat ini salah satunya mungkin yang Fauzi Bowo dan Prianto, kita tahu Prianto mengemukakan dugaan-dugaan korupsi begitu ya. Tampaknya di masalah finansial juga berpengaruh ini menjadi pangkal perpecahan selain pembagian kewenangan. Ya mungkin saja kan. Saya rasa masih sangat beraneka ragam ya penyebab dari pecahnya kongsi itu. Ada faktor-faktor politik, faktor personal, bahkan bisa jadi di satu tempat faktor politiknya yang lebih dominan, tapi di tempat yang lain faktor personalnya yang lebih dominan. Karena itu menurut saya memang akhirnya untuk menghindari pecah kongsi ini ke depan ya, kita akan memerlukan perbaikan. Maka ya perbaikan di 2 sisi itu yang menurut saya paling penting untuk dilakukan. Yang pertama dari perbaikan secara struktural, ya di sini undang-undang juga harus kondusif ya bagi kekompakan kepala daerah ini dengan mungkin prosedur, tata cara dan mekanisme yang diperbaiki. Misalnya jangan juga wakil ini secara politik terlalu kuat gitu. Ini juga menjadi benih-benih ke sana. Kalau sama-sama dipilih ini kan secara politik setara kan, kuat dia. Beda kalau misalnya seperti yang Mbak Yuhro sampaikan tadi, dipilih dulu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kemudian setelah terpilih dia diberi kewenangan undang-undang untuk mengangkat misalnya. Jadi kan secara politik tidak setara. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya yaitu pencegahan secara kultural ya, secara personal itu tadi. Kematangan tokoh-tokoh ini kan penting sekali. Mosok setingkat gubernur, bupati kok membagi soal acara, kewenangan dan sebagainya saja kok
tidak bisa dilakukan. Tapi hal seperti itu gitu. tidak bisa dipungkiri ya, masalah-masalah seperti itu Bu Siti ya. Baik itu tadi masalah politik ada rivalitas, tapi Anda melihat juga masalah finansial ini juga berperan begitu Bu Siti? Iya, tadi kan berbagai faktor, tapi yang kunci pokoknya itu sebetulnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi dan saling menghormati. Kalau sebetulnya tidak cocok dan sebagainya itu ekonomi dan sebagainya, awal mula itu kan friksi ada karena ketidakcocokan ternyata. Kalau kita punya chemistry yang sama, jadi hal-hal yang lain itu ikut kan sebetulnya. Tidak ada rasanya dusta di antara mereka berdua, lalu saling kayak disalib gitu. Bahkan kalau kepala daerah keluar dari kotanya, mungkin keluar kota ada tugas, cepet-cepet pulang, nanti saya digudeta. Kalau lama-lama di luar kota ini ada kudeta gitu. Jadi seperti itu sampai rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh kepala daerah. Ada lagi ya yang sangat menarik. Ini kan menurut angka-angka yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang tersangkut atau terseret persoalan korupsi kan jumlahnya juga sangat besar. Bahkan lebih dari 305. Ya, makanya 71%. ya, lebih dari separuh. Maka di beberapa tempat friksi itu dimulai ketika sudah terjadi kecurigaan. Iya. Jadi si kepala daerah ini gitu ya. mencurigai bahwa wakilnya ini yang membuat dia itu terseret-seret seperti itu. Dan terjadi beberapa tempat. Nah ini kalau begitu tadi itu ya masalah tadi ini bagi-bagi bukan bagi-bagi ya, mungkin ada kecurigaan salah satu Betul, masalah. itulah yang saya sebut dengan personal dan itu. politik itu di situ. Berjalin Kadang-kadang ada berkelindan. positifnya juga karena saling mengkoreksi kan. Mengontrol ya. Iya, saling Iya. mengontrol. Ini kan bisa jadi positif juga. Betul, kalau sama-sama matang, sama-sama dewasa, itu bisa terjadi hubungan checks and balance. Check and balance. Check and balance. Tapi kalau secara personal udah negatif, kolutif. Baik, kita terima dulu telepon ini. Halo, selamat malam, Jadi antara ya. check balance dan kong kali kong Selamat itu tipis malam. banget. Halo. Halo. Ya, silakan dengan siapa di mana Pak? Halo. Ya, halo. Ya, delay. Halo. Ya, volume pesawat televisinya mungkin dikecilkan dulu, Pak. Terputus ini tampaknya. Pastinya dari jauh nih, maka sampai delay. Kita akan lanjutkan nanti pemirsa, kita harus break dulu, kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement ya. Saya ke Bu Siti Zuhro dulu. Jika kemudian kepala daerah dan wakil kepala daerah ini saling bermusuhan, bahkan tidak harmonis, ini bagaimana bisa diharapkan untuk membangun daerahnya ya? Jika kemudian apa implikasinya? Ya? Apa implikasinya? Ya, jadi implikasinya pastinya negatif. Karena energi banyak terkuras oleh tadi itu kompetisi Permusuhan internal. Iya, kompetisi yang di pilkada itu sudah harus selesai, tidak selesai ternyata setelah pasca pilkada. Ini yang menjadikan Pemda tidak efektif, tidak kuat dalam mengeksekusi program-program. Karena lalu saling ada curiga, saling tidak distrust, tidak percaya, dan saling mengawasi. Nah ini yang tentunya mengganggu kinerja dari Pemda itu sendiri. Dan termasuk pengaruhnya terhadap birokrasi. Birokrasi bisa terkotak-kotak oleh pengaruh-pengaruh mereka ini. Jadi mulai di kapling-kapling, ini kaplingnya kepala daerah, ini kaplingnya wakil kepala daerah. Nah, itu karena mereka memang mencalonkan dari partai yang berbeda, lalu dengan kepentingan yang berbeda, yang sengaja ketika tidak chemistry tidak nyambung, friksi mulai muncul, gitu, embrio-embrio untuk konflik dan pecah itu semakin melebar, itu birokrasi pasti kena pengaruhnya. Implikasinya cukup besar ya. Sehingga ini akhirnya pembangunan di daerah itu terbengkalai dan rakyat yang dirugikan. Nah ini padahal rakyat kan ingin memilih mereka bukan untuk itu ya, untuk sepasang. Silakan ditambahkan ya Pak. Ya, maka menurut saya kita kembali saja kepada konstitusi. Artinya penafsiran yang kemudian melahirkan inovasi dan improvisasi dalam undang-undang yang mengatur pilkada yang terlalu luas itu ya. Sekarang dikembalikan pada semangat konstitusi. Kan konstitusi tadi sudah saya tegaskan bahwa yang betul-betul secara konstitusional disebutkan secara eksplisit sebagai kepala daerah itu adalah gubernur, bupati, wali kota. Dan karena itu wakil-wakilnya juga oleh undang-undang jangan terlalu diberi bobot politik yang terlalu kuat.
dipilih dalam satu paket itu kan artinya memberikan bobot legitimasi politik yang terlalu kuat bagi wakil itu, sehingga kemudian kepala daerah sendiri itu berada pada sebuah dilema. Karena bagaimanapun juga ini kan sebuah ruang politik ya. Jadi terintimidasi begitu politik ya? itu kan memang dimungkinkan adanya kompetisi, kontestasi, dan rivalitas. Hanya memang aturan-aturannya itu memang harus diperketat, dan lebih daripada itu memang suasana yang kondusif untuk menciptakan pemimpin yang matang, dewasa dalam lapangan politik itu juga perlu dilakukan. Dan karena itu memang kaderisasi dalam partai politik sebagai tulang punggung demokrasi yang sekarang ini memang harus diperkuat. Jangan sampai partai politik juga mengajukan calon atau paket calon yang sekarang yang memang potensi untuk terjadinya ketidakcocokan itu besar karena tidak didukung oleh kematangan dan kedewasaan politik intinya yang politisasi tinggi. Ya, politisasi Pemda itu yang bahaya sekali karena memang eranya ini era politik sekarang ini sejak 99 itu dengan sistem multipartai yang ekstrim seperti ini, apapun bisa dijadikan komoditi politik lah. Ini yang harus diantisipasi. Dan sistem politik kita ini kan membuka sebuah ruang untuk terjadinya kompetisi politik yang sangat terbuka, yang kadang-kadang tidak sejalan dengan budaya ini yang bangsa, seringkali ya, kompetisi yang terlalu terbuka itu. Seringkali pecah kongsi itu menjelang pemilihan putaran kedua begitu ya, mungkin ada minat dari wakil. Ya sebenarnya ini kan like father like son juga. Ini kan dari pemerintahan SBY-JK kan sudah memberikan contoh yang kemudian diikuti oleh 94% tadi loh. Jadi anak atau putri itu kan ngikut bapaknya aja kok. Wong yang disetara kepala negara aja karo wakilnya. Tidak bisa ini ya. Iya, gitu loh. Jadi apalagi di tengah-tengah euforia. Tapi memang dimungkinkan kan ya seorang wakil untuk ikut mencalonkan pada putaran berikutnya. Nggak ada sekat. Kalau ada misalnya mekanisme recall yang bisa digunakan merecall dia oleh publik, karena publik kan yang punya kedaulatan ada atas dia kan, bukan partai sebenarnya. Ya dari DPRD mungkin ya. Partai kan mencalonkan, tapi yang membuat legitimasi dia kan dari publik kan. Masyarakat. Nah, coba dikasih instrumen, publik juga mempunyai instrumen merecall dia. Apa misalnya? Dibuat parameternya sehingga dia juga tidak sewenang-wenang seolah-olah once dia sudah menjadi wakil, dia apa? Seolah-olah forever itu 5 tahun kecuali meninggal, kecuali KPK. Memandang pemilu sebagai segala-galanya kan. Seolah-olah mereka bisa tafsirkan sendiri itu undang-undang, ya kan? Jadi akarnya dirubah dari sistemnya juga ya. Iya, di samping individunya seperti mekanisme ya wakil itu. Dan budaya juga sebagai kandidat itu juga harus lebih punya lah kematangan dalam dewasa ya kita berdemokrasi. Berarti banyak yang tidak dewasa nih 94% bermasalah. Maksudnya memahami tugas pokok fungsinya secara di mata publik itu sangat tidak dewasa dan sangat tidak matang. Apapun alasannya. Kan suami istri boleh saja misalnya cekcok. Ya mbok tetangga nggak usah tahu lah. Ya kan yang pasti tidak bisa menghandle ini ya. Ini zamannya sekarang memang agak beda. Sekarang perceraian aja di press conference sih. Dulu kan aib tuh. Sekarang malah dipublish, jadi susah. Baik. Ini terima kasih sayang sekali waktunya sudah habis ini. Terima kasih Pak Effendi Simbolon, Pak Hadiranto dan juga Bu Siti Zuhro. Dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut dengan pembahasan lainnya hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Terima kasih.